Sebetulnya kerja ke luar negeri itu bagus atau tidak? Pilih Kanada atau negara lain. Karena mungkin Anda yang masuk ke channel saya, karena saya tinggal di Kanada sudah lama, saya tahunya tentang Kanada. Saya nggak tahu tentang negara lain, tapi di presentasi kali ini saya akan tunjukkan beberapa pajak di setiap negara itu berapa aja. Jadi Anda bisa perhitungkan itu. Misalnya Anda ingin kerja ke Jepang, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, itu ada semua informasinya di sini, oke? Jadi bisa dijadikan bahan pertimbangan gitu. Jadi kenapa Kanada ya? Pertama itu karena Kanada itu buka imigrasi itu tahun 2025 itu dia butuh 39.000 orang. 2026 butuh 380 dan 2027 butuh 365.000 orang. 58% didapat dari ekonomi, jadi jalur kerja, pekerja asing, kemudian Anda berhak apply menjadi permanent resident atau jalur express entry dan jalur PNP. PNP itu Provincial Nominee Program. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya, tolong dilihat ya. Kemudian 24% melalui keluarga sponsorship, misalnya saya bisa mensponsor ibu saya, ayah saya, saudara saya, tapi nggak bisa mensponsori orang lain ya, khusus keluarga, anak saya, atau misalnya suami saya, atau kalau Anda laki mensponsori istri Anda gitu. Kemudian 15% itu untuk pengungsi dan kemanusiaan. Jadi misalnya orang Palestina, orang Syria itu bisa ke Kanada. Dan 3% lainnya lewat jalur khusus. Kanada itu membuka peluang untuk tenaga kerja asing dan imigran baru. Dan tidak ada batas usia untuk bekerja dan studi. Multikultural, jadi Anda kalau ke sini itu nggak cuma orang kulit putih aja. Nggak seperti di Jepang semua, kebanyakan orang Jepang, sedikit sekali orang asing. Di sini itu multikultural. Jadi semua negara ada, semua ras ada, semua bangsa dengan berbagai bahasa itu ada di sini. Jadi seperti Anda ke Mekah atau Medina gitu, ketemu orang berbagai bangsa. Buat muslim, masjid dan makanan halal mudah didapatkan. Negaranya juga cantik, bersih, dan rapi. Untuk permanent resident banyak benefitnya. Silakan lihat di video saya sebelumnya, termasuk perlindungan konsumen. Jadi nggak harus permanent resident, konsumen itu Anda bisa juga. Itu perlindungannya sangat bagus. Negaranya maju dan modern, banyak tempat dan atraksi gratis. Saat summer terutama, saat musim dingin pun Anda bisa ski atau skating gitu. Perlindungan untuk wanita, anak yatim, orang disabel, dan orang tua bagus sekali. Pekerja dilindungi hukum ketenaga kerjaan termasuk mendapat gaji layak, tidak boleh dieksploitasi, jam kerjanya harus manusiawi, dan bisa lapor jika ada pelanggaran. Ini adalah program yang ditawarkan pemerintah Kanada jika Anda ingin pindah ke Kanada mendapatkan permanent resident. Jadi yang dibuka sekarang adalah caregiver, startup visa, francophone immigration. Ini semua ada di sini ya. Jadi pada dasarnya Anda bisa apply Atlantic Immigration Program itu dari New Brunswick, Prince Edward Island, Nova Scotia, Newfoundland and Labrador. Mereka punya program sendiri. Kan saya tadi bilang ada Express Entry dan PNP. Nah ini program lain gitu. Oke. Nah ini yang di close ya. Jadi Agri-Food Pilot di close ya. Tapi Anda bisa tetap usaha cari kerja di Kanada. Untuk yang kerja di Agri-Food Pilot. Ini adalah masalah pajak. Saya ingin bicara masalah pajak ini karena ini penting Anda ketahui. Bedanya di Indonesia dengan di luar negeri. Jadi sebelum Anda memutuskan untuk pindah ke luar negeri, Anda harus tahu pajaknya di sana kena berapa. Jadi betul gajinya lebih tinggi. Tapi Anda kepotong pajak kan gitu. Dan harus tahu pajaknya untuk orang asing berapa. Di Indonesia tax rate-nya itu termasuk rendah loh. Cuma 5% untuk 50 juta pertama, kemudian naik 15%, 25%, dan 30%. Bagaimana dengan Kanada? Ini 15%, 20%, 26%, 29%, dan 33%. Ya, jadi yang ini Anda ingat-ingat ya, 33% itu adalah untuk yang $235, 235.000 ke atas ya. Per tahun ini ya, gaji per tahun ya. Ini setiap provinsi juga mengenai pajak, Kanada mengenakan pajak, provinsinya juga.
Ini federal income tax rate tahun 2025 sama ininya, cuman harganya naik karena ada UMR-nya juga naik juga, kemudian ada inflasi dan sebagainya. Ini provinsial ya. Di mana ini Newfoundland and Labrador. Kita lihat satu-satu, ada bedanya. Ini Prince Edward Island. Jadi ada kalau mau melihat, lihat paling bawah sendiri dan paling tinggi. Gini, ini cuma 8,7 paling tinggi 21% ya. Ini 9,5 paling tinggi 19. Ini dilihat terus. Nah, kenapa ini penting? Karena ini berarti kan gaji Anda dipotong gitu. Ya kan? Nah, nanti kalau Anda ingin, saya bisa beri PDF filenya. Kirim aja email ke hidup di Kanada. Itu one word ya, nggak pakai space, nggak pakai titik. Hidup di Kanada together ya. Kemudian @outlook.com. Nanti saya kirimkan PDF filenya kalau Anda ingin tahu ini tentang teks ini. Ya. Ini di Quebec lebih tinggi kalau Anda perhatikan 14, tapi yang paling tinggi di atas 125 cuma kena 25. Ini betul tinggi ya. Jadi kalau bicara tentang pajak ini kalau saya tahu enaknya di Kanada itu gini. Betul kita kena pajaknya tinggi. Ini makanya orang-orang ibu-ibu yang di Amerika kan bilang enak mana di Kanada sama Amerika. Kalau saya lebih suka Kanada. Betul kak pajaknya lebih tinggi dari Amerika ya. Tapi benefitnya juga gede. Di Amerika nggak dapat apa-apa. Silakan lihat video saya tentang kelebihan tinggal di Kanada dibanding dengan di USA. Ada tuh bedanya. Jadi ini ya kita bayar pajak di sini itu fungsinya kembali ke kita sendiri gitu. Betul ada Medicare-nya gratis, tapi kalau menurut saya, ya orang-orang kan banyak gini, kita bayarin orang sakit dong. Kita bayar pajak mahal-mahal untuk orang sakit. Loh iya, kalau menurut saya lebih baik uang saya dipakai dipotong untuk menolong orang-orang yang hampir mati, orang yang masuk rumah sakit, orang-orang yang butuh dokter. Berarti ada sisi kemanusiaan dong. Daripada saya bayar pajak dikorupsi. Daripada saya bayar pajak, saya nggak dapat apa-apa. Gitu kan. Kemudian karena ada free healthcare tadi, gara-gara kita bayar pajak, saya ke dokter gratis. Padahal rumah sakitnya di sini canggih. Ya kan? Masuk rumah sakit gratis. Teman saya sakit kanker bolak-balik kemoterapi, dioperasi, gratis semua. Coba di Indonesia. Bayar kan, walaupun ada BPJS, tapi kan Anda bayar. Kalau di sini kan ditotok gaji gitu ya. Jadi nggak kerasa bayar gitu loh. Terus ini semuanya levelnya sama. Pokoknya kalau di rumah sakit ya pelayanannya sama, nggak ada BPJS kelas 1, 2, 3 enggak. Di sini sama semua gitu. Ini adalah negara-negara dengan highest personal income tax. Ya, ini adalah income taxes yang untuk apa? Untuk orang yang lebih kaya. Karena kalau Anda perhatikan terus sampai ke Kanada, Anda lihat 33%. Kayak tadi kan bilang 33% di Kanada ada orang-orang yang 250.000 dolar ke atas per tahun, ya kan? Jadi ini adalah untuk tax rate orang-orang kayanya, ya. Bagaimana dengan negara ini? Ini zero tax. Jadi kalau Anda ingin pindah, saya pribadi lebih suka pindah ke negara-negara Islam yang nggak bayar pajak. Sudah Anda itu tenang, halal, makanan halal, apalagi di Saudi Anda bisa umroh haji, ya. Itu kan ada ada hadisnya, tanah yang diberkahi ya. Itu apalagi nggak pakai income tax. Jadi kalau saya pribadi, kalau Anda tanya sama saya, lebih baik Anda pilih negara-negara ini dong. Daripada Anda pindah ke negara-negara non-muslim seperti Kanada, Eropa, Australia, sudah bayar pajak, mungkin Anda belum tentu bisa sholat. Karena kalau kerja, kalau Anda untung seperti saya, karena saya berdoa ya, saya dikasih Allah kerjaan yang fleksibel. Jadi saya bisa kapan saja keluar untuk sholat, untuk pakai jilbab bisa. Itu semua Allah semua yang rahasia dari Allah. Tapi bagaimana kalau Anda kerja di Jepang? Ada yang kerja di Jerman, Anda kerja di Amerika, atau mungkin Anda kerja di Kanada yang perusahaannya ketat sekali. Jam 12 sampai jam 1 makan siang. Padahal sholat duhurnya kalau musim panas bisa aja jam 2 atau jam 1 sekarang, jam 1 lebih. Coba bayangkan. Anda harus ambil makan siang, kemudian Anda harus kerja. Anda nggak bisa izin keluar untuk sholat. Susah kan? Nggak barokah, walaupun gajinya tinggi. Jadi saran saya itu, perhatikan itu.
Ini adalah yang lowest personal income tax, ya. Ini Indonesia nggak masuk karena ini untuk pajak orang yang paling kaya, ya. Ini semua. Lihat, ada yang tanya saya ini Singapura cuma 22%. Padahal katanya Singapura biaya hidupnya tinggi. Makanya semua itu dilihat pro kontranya ya. Dari segi biaya hidupnya, teksnya, kebebasan beragamanya, ibadahnya gimana. Harus dipertimbangkan. Jangan jangan gampang tergoda karena banyak yang lagi viral hashtag kabur aja dulu. Enak keluar negeri, enak keluar negeri. Belum tentu. Di Indonesia sendiri, kalau saya sempat bikin video tapi maaf ke delete nggak sengaja. Maklum saya masih channel baru dan saya masih sakit, cuti sakit. Jadi waktu itu saya mau ganti thumbnailnya, tanpa sengaja saya kliknya delete itu. Jadi ya maaf aja. Nanti kapan-kapan saya bikin video lagi. Jadi kalau di Indonesia Anda mau sukses, jangan cari kerja. Anda menciptakan lapangan pekerjaan. Anda jadi bos. Bos untuk diri Anda sendiri. Misalnya Anda buka apa namanya? Menjahit baju misalnya. Itu nggak semua orang bisa. Kalau Anda bisa memonopoli satu daerah, satu kampung, satu kecamatan, Anda terkenal sebagai penjahit yang sangat bagus. Itu berapa penghasilan Anda? Iya kan? Ada juga yang catering. Berapa banyak yang buka catering dari rumah? Bisa kan? Kalau Anda di negara asing seperti Kanada, Amerika, nggak bisa. Kenapa? Ya karena kita ada peraturannya untuk bikin catering, untuk bikin rumah apa restoran. Peraturannya ketat, harus ada lisensinya, nanti diinspeksi. Wah, berat sekali. Tapi di Indonesia, berapa banyak orang yang bisa jualan pecel di depan rumah? Ya kan? Jadi saran saya itu ya.